Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nida, bertemu lagi dengan saya Rere Alia dari Pondok Pesantren An-Nida Garut di channel YouTube Lughatun Nida, media berbagi dan juga silaturahmi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pembahasan naib fa'il di bagian yang kedua. Sebelumnya, rekan saya ada yang sudah menjelaskan penjelasan naib fa'il, bahwa naib fa'il adalah pengganti dari fa'il. Jadi ketika fa'ilnya dia dibuang, maka posisi maf'ul bih menggantikan pada posisi fa'il. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairun ili. Nah, setelah itu fi'ilnya dia dirubah, yang asalnya mabni maklum jadi mabni majhul. Nah, dan memajhulkan fi'il antara madi dan juga mudhari'nya berbeda. Madi dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi, itu adalah aturan pokok. Tapi ada juga aturan tambahan, di mana yang diawali dengan hamzah wasol, maka huruf yang ketiga mengikuti yang pertama, didomahkan. Yang diawali te mutawa'ah, huruf yang kedua mengikuti yang pertama, didomahkan juga. Kemudian apabila pada fi'il mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, dan ini tidak ada aturan tambahan, jadi berlaku dari mulai sulasi mujarrad bab 1 sampai mulhaq rubai mazid warna 2 bab 2. Nah, dan di tahap yang kedua ini kita masuk pada pembahasan naib fa'il dari bina ajwab atau mu'tal ain. Nah, contohnya lafad ba'a dan juga lafad qala. Ajwab itu ada waw, ada juga ya. Nah, lafad ba'a ketika dia diubah menjadi mabni majhul, maka bisa dibaca dengan 3 cara baca. Fi'ilnya itu bisa dibaca dengan kasrah, dhammah ataupun juga ismam. Waksir awashmim fasulasiyin u'il ainan wa dhammun jakabu'a fahtumil. Lafad ba'a ajwab ya dimajhulkan, bisa bi'a, bu'a atau ismam. Harkat baina dhom wal kas, tidak bisa ditulis, hanya bisa diucapkan saja, yaitu bui'a. Atau juga lafad qala dimajhulkan, bisa dibaca qila, qula atau qila. Nah, kita fokus pada yang fi'ilnya itu diharkati kasroh dan juga doma, karena kalau ismam itu tidak bisa ditulis, jadi hanya bisa diucapkan saja. Nah, lafad bi'a dan juga lafad bu'a apabila diharkati seperti ini ketika dimajhulkan memungkinkan terjadi iltibas, maka itu harus dihindari. Wa in bisyaklin khifa labsun yujtanam. Nah, maksud ditakutkan terjadi iltibas itu seperti apa? Nah, contohnya ketika lafad bi'a ditasrif, bi'a, bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, bi'na, bertemu dengan dhamir mutaharrik marfu, dibacanya bi'na. Nah, ini sama dengan yang fi'il mabni maklumnya, ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na juga. Loh, kenapa mabni maklum bertemu dhamir mutaharrik marfu dibaca bi'na? Nah, ini tuh asalnya adalah bayakna. Nah, lafad bayakna. Namun ada ketentuan pada fi'il yang bina ajwab, ketika dia ajwab ya, maka bertemu dengan dhamir mutaharrik marfu dipindahkan ke wazan bab fa'ilah.
kalau ajwab waw ini dipindahkan ke wazan bab fa'ula. Sebagaimana dalam nadom Sunda, pek pindah ke Argentina bapak ala, lamun ajwab ya kana bapak ila, jeung mindah ke Argentina bapak ala, lamun ajwab waw kana bab fa'ula. Di sini ajwab ya, jadi dipindahkan pada wazan bab fa'ila, jadi bayyina asalnya itu. Kemudian harkat ba dan juga harkat ya dia dinakol setelah membuang harkat pada ba, jadi bi'na. Terjadi iltiqa'u sakinen antara ya dan juga ain. Nah, oleh karena itu ya-nya dia dibuang karena huruf elat. Jadi bi'na. Nah, ini sama ketika bertemu dhamir mutaharik marfu, maklum dan juga majhulnya dibacanya lafaz bi'na. Nah, apabila seperti ini maka yujitanab, dihindari, dicari, disolusikan. Karena apa? Pembaca mungkin saja akan bingung apakah yang dimaksud itu adalah maklum ataukah majhul. Nah, contohnya, kita gunakan lafaz bi'ta. Bi'ta as-sauba, menjual kamu as-sauba pada baju. Kalau seperti ini tidak mungkin iltibas, karena lafaz bi'ta sudah pasti dia itu adalah mabni maklum. Bi'ta menjual kamu as-sauba pada baju. Nah, namun apabila contoh yang lain, bi'ta ya abdu. Nah, ini memungkinkan iltibas. Bi'ta menjual kamu ya abdu, wahai hamba sahaya. Ataukah yang dimaksudnya itu bi'ta dijual kamu ya abdu, wahai hamba sahaya. Nah, di sini yang dimaksudkan itu adalah mabni majhul, dijual kamu. Namun si pembaca mungkin saja bisa berbeda memaknai karena memungkinkan terjadi iltibas, tadi sudah dijelaskan. Oleh karena itu, karena dia itu memungkinkan terjadi iltibas, maka ketika ajwab iya dan ajwab iya tersebut dimajhulkan, fa fiilnya dibaca kasroh, bi'a bertemu dengan dhamir mutaharik marfu, maka bukan dibaca bi'na, tetapi dibacanya itu bu'na. Nah, kalau ditasrif bi'a, bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, bu'na, bu'ta, bu'tuma, bu'tum, bu'ti, bu'tuma, bu'tunna, bu'tu, bu'na. Nah, ini keadaan sebaliknya. Apabila kola dia dimajhulkan, bisa 3 cara baca, kila, kula, uila. Kemudian apabila yang dimajhulkannya itu dibaca kula, kalau ditasrif kula, kula, kulu, kulat, kulata, kulna, bertemu dengan dhamir mutaharik marfu dibaca kulna. Nah, ini sama dengan yang mabni maklumnya. Qala, qala, qalu, qalat, qalata, kulna. Maka memungkinkan juga terjadi iltibas. Oleh karena itu, lafaz kulna yang mabni majhul dia bertemu dengan dhamir mutaharik marfu tidak dibaca kulna, melainkan dibaca kilna. Sebaliknya, kalau tadi yang asalnya lafaz bi'na itu harus dibaca bi'na, jadi dibaca bu'na. Nah, kalau kola dimajhulkan jadi kula, ketika bertemu dhamir mutaharik marfu seharusnya dibaca kulna, tetapi malah dibaca kilna. Ini untuk menghindari terjadinya iltibas. Nah, itu adalah aturan fi'il mabni maklum dari bina ajwab ketika dia dimajhulkan. Kemudian aturan yang dimiliki oleh lafaz ba'a itu terkadang diberikan pada lafaz habba. Wa maliba'a qad yura linahwi hab. Lafaz habba ini fi'il madhi mabni maklum dari bina mudha'af. Asalnya hababa. Nah, dikarenakan terdapat 2 huruf sejenis, maka dia
diidghamkan, dan juga huruf sejenis tersebut yang akhirnya itu hidup, jadi habba yahubbu. Nah, lafadz habba ketika diubah menjadi mabni majhul bisa dibaca dengan 3 cara baca, bisa hibbah, hubba, ataupun wibba ismam. Kemudian ada juga aturan yang dimiliki oleh fa-nya lafadz ba'a, wa ma li fa ba'a limal ainut tali, itu diberikan pada perkara atau huruf yang mana mengikuti ain fi'il pada huruf tersebut. Fikhtaro wan qoda wahidin yang jali pada lafadz ikhtaro dan juga lafadz inqoda. Nah, seperti contohnya ikhtaro. Ikhtaro ini adalah bina ajwab dan dia dimasukkan pada sulasi mazid warna 2 bab 2. Nah, inqoda bina ajwab juga dimasukkan pada sulasi mazid warna 2 bab 1. Lafadz ikhtaro asalnya ikhtayaro. Nah, kok di sini adalah fa fi'il, ya di sini adalah ain fi'il, ro-nya adalah lam fi'il. Nah, tadi dari keterangan bahwa aturan yang dimiliki oleh fa-nya lafadz ba'a itu diberikan pada perkara atau huruf yang mana ain fi'il, di sini ain fi'ilnya itu adalah ya, mengikuti pada huruf tersebut. Nah, di sini ain fi'il mengikuti pada lafadz ta penambah, maka dia bisa dibaca dengan 3 cara baca, kasroh, domah, dan juga ismam. Ikhtayaro ketika dimajhulkan bisa dibaca ukhtiro. Nah, t-nya di sini dibaca kasroh atau juga dibaca domah, ukhturo, atau juga dibaca ismam, ukhtuiro. Begitu juga dengan lafadz inqoda. Nah, inqoda asalnya ini inqoyada. Hamzah dan juga nunnya adalah tambahan. Qoyada, kok di sini adalah fa fi'il, ya di sini adalah ain fi'il, dalnya adalah lam fi'il. Nah, dan huruf yang mana huruf tersebut ain fi'il mengikuti pada huruf tersebut, di sini ain fi'ilnya itu adalah ya, dan ain fi'il di sini ya mengikuti pada lafadz qaf. Qaf ini adalah fa fi'ilnya. Di sini lafadz qafnya dia memiliki aturan seperti fa-nya lafadz ba'a, bisa dibaca kasroh, domah, dan juga ismam. Ketika dimajhulkan inqoda jadi untida, ini dikasrohkan, bisa juga dibaca unquda, didomahkan, atau juga ismam, unquida, tidak bisa ditulis. Nah, mungkin itu adalah sedikit pembahasan dari fi'il yang mabni maklum dari bina ajwab ketika dia dimajhulkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.